Baik anak-anakku sekalian, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan saja langsung ke selanjutnya, yaitu belah ketupat. Belah ketupat. Oke ya. Baik, belah ketupat. Kita gambar terlebih dahulu belah ketupat. Tuh, nggak rapi ya. Jangan diikutin ya. Harus pakai penggaris. Oke. Di sini ada A, B, C, D. Ini dia belah ketupat. Oke. Sifat-sifat yang dimiliki belah ketupat ya, ini disebut dengan sisi. Jadi sifat-sifat yang pertama, sifat-sifat dari belah ketupat yaitu adalah semua sisinya sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Berarti ke AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA, itu sama dengan S atau sisi. Sisinya panjang, maka enak nih nyari keliling ya. Ketahuan sisinya aja tinggal dikalikan 4 gitu ya. Jadi kalau ini sisinya 5 berarti 20 ya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Udah otomatis kalau belah ketupat. Oke, yang kedua, apalagi tuh? Sisi-sisi yang berhadapan sejajar ya. Jadi sisi ini berhadapan, ini sejajar dengan ini. Jadi kalau dibilang AD sejajar sama BC. Jadi sisinya yang berhadapan sejajar. AB sejajarnya sama DC. Terus AB sejajar sama DC. Atau CD boleh lah, mau dibilang kembali terserah kalian. Ya. Jadi sejajar itu nih, yang berhadapan sejajar. Ini tandanya itu sejajar, itu seperti ini. Ini sejajar yang pertama, ini sejajar yang kedua. Itu tanda untuk sejajar. Kayak panah gitu. Terus yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ingat, sudut-sudut yang berhadapan. Jadi kalau sudut D sama besar sama B. Jadi sifat yang ketiga, itu sudut yang berhadapan, sudut D sama dengan sudut B. Lalu sudut A sama dengan sudut C. Jadi sudut berhadapan, ingat berhadapannya itu sama besar. Lalu apa lagi? Lalu dia memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, saat diagonalnya dibagi 2 itu sama panjang. Jadi nilai misal nih AO yang keempat ya, saat diagonal misal kita anggap AC itu adalah diagonal 1. Ini kita anggap diagonal 1, lalu DB atau BD itu kita anggap diagonal 2. Jadi kita anggap diagonal 2. Saat kita bagi 2, misal AC ini kita bagi 2, maka nilainya sama panjang. Saat dibagi 2, maka nilai AO kita bagi 2 gitu kan. AO sama dengan OC itu nilainya adalah setengah dari diagonal satunya atau setengah dari AC-nya. Gitu. Kalau mau nyari nilai AO ini nih, AO doang nih, ini AO. Gitu ya. Atau nyari OC doang nih, berarti setengah dari diagonal satunya. Sama juga kalau kita mencari nilai OD, itu sama dengan nilai OB, itu setengah dari diagonal 2. Jadi saat inilah sifat-sifat yang memudahkan kita untuk mengerjakan belah ketupat. Selanjutnya adalah keliling dari belah ketupat. Kita lambangkan dia K, maka karena ini disebut dengan sisi, ini sisi, boleh kita menggunakan 4 kali S atau kita jumlahkan saja AB tambah BC tambah CD dan tambah DA kalau kita nggak hafal rumusnya atau nggak hafal sifatnya. Aduh, kalau nggak hafal sifatnya bingung juga ya, nanti ini nilainya berapa kalau nggak diketahui, padahal cuma dikasih tahu 1. Terus yang kedua, luas dari belah ketupat, yaitu adalah L sama dengan
apa? D1 kali D2 dibagi 2 ya. Setengah D1 kali D2 dibagi 2. Itu aja lah ya yang bisa saya sampaikan tentang belah ketupat. Diperhatikan betul-betul, diingat betul-betul. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan ke layang-layang ya. Lihat ya, layang-layangannya nggak terlalu bagus nih, layang-layangnya tidur. Apa ya, bentuknya horizontal bukan vertikal. Jadi ada layang-layang A B C D, ini harusnya pakai penggaris ya. Saya ingatkan lagi, jangan langsung gambar kayak gini, jelek gitu ya. Jadi pakai penggaris, karena berhubung di sini tidak ada penggaris, jadi ya begini aja lah. Oke, yang penting kalian bisa mengilustrasikan ke dalam gambar. Oke, sifat-sifat yang memiliki yang pertama yaitu adalah memiliki dua panjang sisi sama panjang. Memiliki dua pasang sisi. Dua pasang sisi sama panjang. Maksudnya yang mana sih itu dua pasang sisinya? Ini nih, AB berarti pasang sisinya sama yang AD. Ingat, dia pasangannya atas sama atas, bawah sama bawah. BC sama dengan DC. Jadi kita bisa tulis nilai AB sama dengan AD, nilai BC sama dengan CD. Seperti itu. Jadi kalau di sini 5, ini otomatis 5, ini 6, otomatis 6. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Tuh, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah nih, misal sudut B nih, maka sama besarnya sama sudut C. Sudut D, maaf, gitu ya. Sudut C berarti sama besarnya juga sudut ya, jadi dia sepasang sudut, dia hanya memiliki sepasang saja, maaf. Jadi sudut B sama dengan sudut D, gitu aja. Terus apa lagi? Lagi ya. Sama seperti yang tadi, ini disebut garis ini nih yang saya tebalkan, ini disebut dengan diagonal 1. Ini kita sebut dengan diagonal 2. Terus nilai yang ini saja yang nilainya akan sama panjang kalau dibagi 2. Jadi ingat tadi AC itu disebut dengan diagonal 2, BD itu disebut dengan diagonal 1. Nah, kita titiknya misal di sini ada titik O, maka nilai BO itu sama dengan nilai OD. Nilai OB sama dengan nilai OD, di mana nilainya setengah dari diagonal 1 atau nilainya dari setengah dari BD. Tapi kalau ini nggak bisa dibagi 2, nilainya nggak sama panjang. Lihat, yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Seperti itu. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh layang-layang. Selanjutnya kita akan mencari keliling. Ingat, keliling konsepnya tinggal jumlahkan saja. Lambangnya K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Dan luas itu, ini luasnya adalah D1 kali D2 dibagi 2. Ya, ternyata luasnya itu sama dengan belah ketupat ya. Jadi kita sudah mempelajari banyak nih. Tadi ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan yang terakhir ini layang-layang. Tadi dihafal ya, jangan lupa. Persegi apa tadi? Luasnya sisi kali sisi. Persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Trapesium luasnya sisi atas tambah sisi bawah bagi 2 dikali tinggi. Jajar genjang alas kali tinggi. Layang-layang diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Mungkin itu yang kita sudah pelajari, ini materi sekilas tentang segi 4. Nah, kita akan membahas tentang soal-soal, dari soal yang tipikal yang paling mudah hingga sampai soal-soal yang harus kita bisa memecahkan
soal tersebut atau tingkatannya yang lebih sulit seperti itu.